Ya, ingat ya, beristiqomah sama dengan 1000 karomah. Ini luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Salam damai untuk seluruh alam. Sahabat-sahabat Kang Wawan, kita ketemu lagi dengan Kang Wawan Jagalana. Pada konten kali ini saya akan berbagi, bercerita pengalaman dan juga tentang dahsyatnya doa syahadat ya, untuk tadi ya, untuk kita pribadi, untuk keluarga, bahkan mungkin juga bisa untuk orang lain ya. Seperti apa pengalamannya atau berceritanya ataupun manfaat dari doa syahadat ini ya, kita awali dulu ya dengan pembacaan dulu doa syahadat. Mudah-mudahan semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah mengamalkan ya setiap waktu, mudah-mudahan akan banyak manfaatnya, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi barakallah. Bismillah hasbiyallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya zal jalali wal ikram. Sahabat-sahabat Kang Wawan, kita sudah mengawali dengan doa syahadat ya. Mudah-mudahan apa yang akan topik pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Satu hal tentang doa syahadat yang luar biasa dahsyat ini ya. Di konten sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya kita hanya cukup 3 kali ya. 3 kali minimal setiap setelah sholat fardu ya. Kenapa ya Kang tidak banyak? Kenapa Kang? Menyesuaikan dengan keadaan, dengan aktivitas kita ya, yang mana aktivitas kita mungkin sangat tinggi ya, sehingga untuk acara-acara atau untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang untuk belajar untuk tadi untuk berzikir hati agak sulit. Misalnya hanya cukup dengan 3 kali ya. 3 kali saya menyampaikan, 1 orang 3 kali setelah sholat fardu. Nah, kalau ada 1000 orang ya, ada 1000 orang yang mengamalkan doa syahadat ini ya setiap waktu ya, insya Allah kita akan keterkaitan dengan yang lain. 3 kali 1000 layaknya kita 3000 kali kita mengamalkan doa syahadat pada satu waktu, pada saat bersamaan. Subhanallah, luar biasa ya. Dimana hal yang keterikatannya dengan yang lain itu ya, salah satunya irhamna irhamna irhamna. Ya Allah, sayangilah kami semua. Disinilah rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Wawan ya, doa syahadat ini saling keterkaitan dengan yang lain. Rasa egoisme kita dihilangkan. Jadi kita pengen sama-sama disayang oleh Allah. Bukan hanya kita, bukan hanya manusia, tapi makhluk seluruhnya
kita mohonkan untuk disayang oleh Allah. Ya, makanya mudah-mudahan doa syahadat ini menggema di seluruh Nusantara, ya, dengan menggemaknya setiap waktu, setiap setelah sholat fardu bersamaan 3 kali minimal, ya, kali 1.000 orang misalnya 3.000 kali kita akan mendapatkan, ya, bak layaknya kita mengamalkan dalam 1 kali 3.000 kali. Subhanallah, luar biasa, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Kang Wawan, ya, tidak henti-hentinya monggo silahkan, ya, ini adalah doa yang mustajab, yang luar biasa. Salah satu manfaat, ya, ketika kita belajar untuk beristiqomah, ingat, beristiqomah. Jadi kita belajar istiqomah dulu, ya. Istiqomah, di mana rasa istiqomah ini, subhanallah, ya. Apa sih Kang yang harus kita lakukan supaya belajar untuk beristiqomah? Pengawalinya tadi, setiap waktu minimal kita 3 kali terus menerus kita asah, kita gali, kita terus, ya. Dan masukkan tadi ke dalam hati, ya, ketauhidannya, kecintaan ke Rasulnya, ya, minta keridoannya, minta disayangnya tadi, insya Allah keberkahan, ya, karomah bahkan mungkin. Jadi kita tidak harus meminta karomah, tapi belajar beristiqomah, ya. Ingat, ya, beristiqomah sama dengan 1.000 karomah. Ini luar biasa, ya. Jadi pada saat ini, pada konten kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana itu dahsyatnya ketika belajar beristiqomah. Salah satu fenomena yang masih ada di masyarakat kita, ya, terutama di Indonesia, ya, pada umumnya, ya, hal-hal yang masih terus berlangsung dan masih banyak statement ataupun pemahaman, ya. Misalnya, ya. Jadi ini manfaat dari doa syahadat ketika kita memang belajar beristiqomah, ya. Manfaatnya satu, untuk pembersihan jiwa kita, pembersihan diri. Selain memang kita minta ketauhidan dikuatkan, juga insya Allah akan menjadi pembersih jiwa, ya. Kalau dalam bahasa spiritualnya, misalnya meruqyah, ya. Tadi ruqyah pribadi dulu, ya. Insya Allah hal-hal negatif, ya, yang ada dalam diri kita, ya, dengan kita terus belajar istiqomah doa syahadat tadi, ya, mudah-mudahan Allah hilangkan hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita. Yang kedua juga, ketika kita belajar beristiqomah di rumah, di tempat kerjaan, minimal rumah juga terjaga dari hal-hal yang negatif, ya, dari hal-hal yang bisa merusak, ya, yang bisa mengganggu, yang bisa juga membuat emosi, membuat tadi mungkin sakit, seperti itu, ya. Lingkungan kedua, ya. Dan yang ketiga, manfaatnya, keberkahannya akan kita rasakan, ya, setelah kita belajar beristiqomah tadi, ya, bisa untuk keluarga, juga untuk orang lain, ya. Contoh misal hari ini masih fenomena di masyarakat, ya, masih banyak sekali yang terjadi, ya. Kalau dalam bahasa di setiap daerah mungkin akan berbeda-beda, ya. Ada yang kerasukan misalnya, ada yang kesurupan misalnya. Terkadang kita bingung, ya. Terkadang kita bingung sendiri, ya. Kalau ada keluarga saja misalnya, ya, ketika seseorang mengalami hal demikian, terkadang kita bingung mau kemana, cari orang pintar kemana, cari Pak Ustadz, cari Pak Kiai. Sementara ini urgent, P3K, ya, harus disegerakan misalnya, ya. Nah, insya Allah, ya, dengan membacakan doa syahadat tadi, ya, ke siapapun yang mengalami hal tadi, ya, Allah akan hilangkan tadi, ya, akan angkat, akan hilang dengan sendirinya, insya Allah, seperti itu.
Karena apa? Terkadang ya, terkadang ketika ada hal misalnya kerasukan, kesurupan, apapun itu, dibacakan, ya dibacakan ini, dibacakan itu, malahkah mengikuti. Ini kan yang luar biasa, ya. Dibacakan misalnya ayat kursi, ya, misalnya dibacakan Fatihah, ya, malahkah mengikuti. Ini kan sungguh sesuatu yang terkadang mungkin makin bingung, ya. Kok yang kerasukan ini kita bacakan malah mengikuti, malah menantang, ya. Nah, dengan doa syahadat, insya Allah tidak bisa mengikuti, ya. Bahkan akan secara perlahan dengan izin Allah, ya, itu akan hilang, akan keluar, akan pergi menjauh, ya. Contoh kecil saja, contoh kecil, ya. Kenapa sih bisa mengikuti? Ini pengalaman, ya, pengalaman. Tadi saya akan bercerita tentang pengalaman. Kita hidup di sekitaran kita atau di negara Indonesia ini kan multikultural, ya, multikultural, ya, berbagai suku, ras, agama, ya, ada Muslim, ada Islam, ya, ada pun yang lain. Nah, kita juga sering ketemu dengan orang-orang yang non Muslim. Mohon maaf, ya, terkadang kita assalamualaikum, mereka pun bisa, ya, bilang alhamdulillah, bilang apa saja yang sering kita bacakan terkadang bisa diikuti. Tapi begitu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, nah ini akan sulit, ya. Sampai di sini dipahami, ya, rekan-rekan, sahabat-sahabat kawan, ya. Nah, begitupun dengan hal tadi, ya, begitupun dengan hal tadi, makhluk-makhluk yang merasuk ke dalam jiwa-jiwa yang tadi kosong, ya, yang banyak mungkin lagi banyak pikiran apa, itu pun sama, ya. Ketika kita assalamualaikum, ikutin assalamualaikum, bismillah, bismillah juga. Nah, salah satunya untuk menghentikan tadi supaya tidak bisa diikuti, bahkan bisa mengusir secara secara umumnya adalah bacakanlah doa syahadat tadi, ya, kepada rekan atau siapapun yang mengalami hal demikian. Insya Allah dengan izin Allah, itu akan keluar, ya. Ini salah satu manfaat keberkahan yang saya rasakan, ya, yang saya jalani selama ini, ya. Jadi kenapa dengan kalimat-kalimat yang lain mungkin, ya, karena kita membacakan kalimatnya misalnya Al-Fatihahnya karena kita belum sesuai dengan apa tadi, karena kita masih banyak dosa. Tapi begitu dengan doa syahadat tadi, karena ini adalah satu kunci, ya, dimana kalau yang di luar Muslim ketika membacakan doa syahadat berarti masuk ke dalam Muslim. Ini mungkin, ya, yang saya akan berbagi pada kali ini, ya, manfaat yang bisa dirasakan pertama untuk diri pribadi kita, untuk keluarga, lingkungan, dan juga hal yang tadi. Karena ini akan banyak kita temui dimanapun, kapanpun. Kita terkadang bingung mencari seseorang yang katakan orang pintar, ya, yang bisa mengobati. Padahal kita sendiri tadi, ya, insya Allah tadi dengan izin Allah, dengan istiqomahnya doa syahadat tadi, ini bisa menjadi solusi pertama untuk menghilangkan, ya, bahkan untuk tadi, ya, untuk menetralkan, ya, bagi orang-orang yang mungkin lagi kerasukan. Inilah sahabat kawan, saya terus ingin berbagi, ya, bagaimana doa syahadat dahsyatnya, ya. Semua pribadi-pribadi kita akan belajar untuk membersihkan ketauhidan tadi, ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, ya. Jangan lupa siapapun yang melihat video ini silahkan, ya, mengamalkan doa syahadat ini. Hanya cukup dengan 3 kali beristiqomah, ya, insya Allah kita akan merasakan manfaat dan keberkahannya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf saya bukan menggurui,
tapi hanya sekedar berbagi. Siapapun bisa melakukannya, ya asal dengan dasar hati. Dan dasar hati tadi belajar ingin memperbaiki hati, ya belajar ingin beraurat, ya tanpa harus yang banyak-banyak dulu, ya dengan yang minimal 3 kali saja asal beristiqomah, insya Allah keberkahan dan manfaat akan kita rasakan, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pertemuan kali ini saya cukupkan sekian tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.